Bible Kristen itu palsu. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus bagi, lapor Yahya Walon. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Anda tahu nggak bahwa agama-agama sebelum Islam itu juga menyembah satu Tuhan yang sama? Contohnya Firaun Mesir, Akhenaten. Itu dia menyembah satu Tuhan yang sama. Dia mengakui hanya ada satu Tuhan. Contoh lainnya adalah agama Zoroaster. Dia menyembah Ahura Mazda. Dan agama Yahudi dan Kristen sudah berabad-abad sebelumnya menyatakan Allah itu Esa. Betul nggak teman-teman? Dan saya bisa tunjukkan sama kamu banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab Allah itu Esa. Ya, keberapaan jumlah Allah itu is not the issue. Ya. Orang Kristen dan Yahudi itu tahu Allah cuma satu. Allah ada berapa? Cuma satu. Allah yang sejati. Itu kuno. Kekristenan bukan bicara Allah ada berapa. Sebab akar kekristenan itu agama Yahudi. Kristen itu adalah sekte daripada agama Yahudi yang namanya sekte jalan lurus. Kekristenan tidak berangkat dari agama pagan Quraisy yang menyatakan ada banyak Allah atau politeisme. Sehingga harus menegaskan bahwa Allah itu cuma satu. Kristen tidak bicara Allah ada berapa. Kekristenan itu bicara Allah itu bagaimana dia menyatakan dirinya. Ketika sang firman itu nusul ke dalam dunia. Saya kasih kamu satu bukti yang cukup singkat mengenai surat Al-Ikhlas. Anda tahu ini apa? Ini Anda bisa download lewat internet. Ini adalah kumpulan puisi. Namanya puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang sudah diterjemahkan. Ini ada terjemahnya bahasa Inggris oleh ePower. Ya, ini aslinya berbahasa Arab. Siapa Umayyah bin Abi Salt? Umayyah bin Abi Salt adalah orang yang puisinya paling banyak diambil Muhammad masuk di dalam Quran. Anda bisa download, Anda bisa beli. Ini bukunya Umayyah bin Abi Salt. Judulnya Diwan Umayyah bin Abi Salt atau kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt. Anda bisa lihat share screen saya ya, teman-teman ya. Bisa lihat? Halo? Kelihatan nggak tadi share screen saya? Ini nggak ada. Iya, iya. Oke. Gimana? Kelihatan nggak share screen saya? Coba. Oh, jelas. Ya, coba. Anda beli buku tadi, Anda bisa beli buku online. Kalau nggak ada download online, ya ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Inggris. Salah satu puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang masuk menjadi ayat di dalam Quran adalah surat Al-Ikhlas. Anda buka halaman 43, Diwan Umayyah bin Abi Salt, seorang penyair pra Islam. Dia mengatakan begini, Maha suci Tuhanku, pencipta cahaya, dia tidak dilahirkan, tidak juga dilahirkan. Maha suci dia dari setiap kebatilan, dan untuk Bapa Arsy, bagaimana dia bisa dilahirkan? Dia adalah Samad yang hidup, yang tidak memiliki tangan dalam penciptaan yang dapat dibandingkan dengannya. Kira-kira begitu terjemahannya. Bahasa Arabnya saya akan kasih kalau Anda bisa bahasa Arab. Ini bahasa Indonesianya Anda lihat jelas di dalam layar, teman-teman, di share screen. Iya, Bu, kelihatan jelas, Bu. Ya, ini adalah puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang sama dengan surat Al-Ikhlas yang masuk menjadi ayat di dalam Quran. Saya bisa tunjukkan ada sekitar hampir 14 puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang masuk menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Salah satunya surat Al-Ikhlas. Ya, dan di halaman 43 ditulis begini, Maha suci Tuhanku, pencipta cahaya, dia tidak dilahirkan, tidak juga dilahirkan. Lam yalid walam yulad di sini ya. Maha suci dia dari setiap kebatilan dan keburukan harusnya ya, mungkin atau apa ini, karena bahasa Arabnya ada di sini ya. Dan untuk Bapa Arsy, istilah Arsy dia ciptakan ya. Bagaimana dia bisa dilahirkan? Dia adalah Samad, As-Samad yang hidup. Dia tidak memiliki tangan dalam penciptaan yang dapat dibandingkan dengannya. Kita lihat. Kita bandingkan dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dari mana asal kata samad? Samad itu artinya padat atau solid, artinya tidak berongga.
Ya, jadi karena pada waktu itu ada orang-orang Islam bertanya, kamu memanggil kita kepada Allah, kamu tunjukkan seperti apa Allah itu. Ya, apakah dia hidup, apakah dia berongga, apakah dia seperti batu atau bagaimana? Kemudian Muhammad menjawab tidak, dia tidak berongga, dia padat samad katanya. Ya, kemudian lam yalid walam yulat, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini menjadi ini yang masuk menjadi surat Al-Ikhlas. No. Pertanyaan saya adalah kalau kita tanya ya, let's start again, kita riset waktunya. Orang Kristen ditanya. Bisa lihat share screen saya, teman-teman? Bisa, Bu. Kalau orang Kristen ditanya, apa buktinya Alkitab firman Tuhan? Anda harus bisa jawab tegas. Bukti Alkitab firman Tuhan adalah nubuatan yang digenapi atau fulfilled prophecies. Jadi ada banyak buku, teman-teman, yang membedakan Alkitab sama bukunya Da Vinci Code, ya sama bukunya Proto Evangelium, bukunya palsu-palsu, termasuk Quran. Adalah Alkitab itu mengandung profesis atau nubuatan. Ada 8.362 nubuatan di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. 350 nubuatannya mengenai kedatangan Mesias yang pertama. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, caranya dia mati, dan pada hari ketiga dia harus bangkit. Di mana dia lahir, bagaimana caranya dia hidup, dan dia harus datang lagi yang kedua sebagai raja. Itu semua ada total 350 nubuatan yang digenapi dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukti Alkitab firman Tuhan kalau ditanya adalah nubuatan yang digenapi. Kenapa nubuatan? Yesaya 46 ayat 9-10 Tuhan mengatakan begini, aku Tuhan, tidak ada yang lain seperti aku. I declare the end from the beginning. Saya sudah ngomong duluan sebelum hal itu terjadi. Supaya ketika hal itu terjadi, kata Tuhan, kamu tahu bahwa bukan Allah asing yang mengabarkannya kepadamu, melainkan aku sendiri telah mengatakannya. Jadi 8.362 nubuatan di dalam Alkitab kita itu digenapi secara detail. Itu bedanya kalau seorang nabi mengatakan, ya, dia adalah mendapat wahyu dari Tuhan, dia harus mendapatkan namanya nubuatan. Saya heran, Muhammad disebut nabi tapi tidak pernah bernubuat. Dan saya heran ketika saya meneliti Quran, ada berapa nubuatan di dalam Quran? 0 alias 0. Suatu kitab yang tidak mengandung nubuatan bukanlah firman Tuhan, melainkan cerita dongeng. Ya, itulah yang membedakan kitab kita dari kitab-kitab agama lainnya. Jadi kalau ditanya apakah kitab agama lainnya mengandung kebaikan, ya saya lihat kitab agama lainnya nggak pernah mengatakan penggalah kepala kafir dimanapun kamu menjumpainya. Mengandung kebaikan, mengandung welas asih. Tapi satu yang membuatnya tidak menjadi kitab dari Tuhan. Kenapa? Tidak punya nubuatan yang digenapi. Ya, nah inilah buktinya Alkitab firman Tuhan. Yang kedua ada saksi-saksi mata. Yang ketiga tidak boleh bertentangan dengan sejarah. Quran saya jelaskan sama Anda. Selain tidak kronologis, campur-campur acak-acakan ceritanya tersebar di mana-mana dan tidak sesuai dengan sejarah. Yang keempat tidak ada bukti arkeologi. Jadi ada 4 hal yang membuat Alkitab menjadi firman Tuhan. Ya, ingat, itu adalah 4 kriteria bagaimana suatu kitab itu dibedakan dari kisah novel fiksi dengan firman Tuhan.